kita bergembira boleh merayakan tahun baru 2024. Hari ini karena kegembiraan kita ada yang tidur larut malam, sehingga ada yang datang terlambat, termasuk saya juga datang terlambat, sehingga kebaktian kita juga agak terlambat. Tapi ini bukan disengaja, tetapi karena kegembiraan dalam merayakan tahun baru. Mari saudara-saudara kita belajar bersama dari firman Tuhan hari ini di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 pada ayat yang ke-12 hingga pada ayatnya yang ke-20 dengan tema Aku adalah terang dunia. Saudara-saudara, konteks Yohanes kalau saudara baca di dalam pasal 7, Yohanes pasal 7 dan pasal 8, ini adalah perayaan Hari Raya Pondok Daun. Maksudnya bahwa bangsa Yahudi mereka membuat pondok-pondok atau kemah-kemah yang terbuat dari daun, dan selama 7 hari mereka harus tinggal di kemah atau di pondok daun tersebut. Saudara-saudara, hal ini dilakukan untuk memperingati perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan di padang pasir. Nah, saudara-saudara, dalam konteks inilah Tuhan Yesus mengatakan, Akulah terang dunia. Dalam Yohanes pasal 7 dan ayatnya pasal 8 terdapat dialog antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi. Pada waktu Tuhan Yesus menyatakan, Akulah terang dunia, saudara, orang Farisi menyanggah hal itu dan mengatakan bahwa itu adalah pengakuan pribadi. Karena itu mereka berpendapat bahwa pengakuan Tuhan Yesus itu tidak sah. Saudara, sebuah pengakuan dinyatakan sah apabila ada 2 orang saksi. Kalau saudara lihat di ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18, dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Nah, saudara-saudara, akan tetapi di dalam percakapan ini Tuhan Yesus sekali lagi menegaskan bahwa kesaksiannya sendiri saja sudah sah. Buktinya di mana, saudara? Buktinya ada di ayatnya yang ke-14. Ayat yang ke-14 di situ Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka sendiri, kata Yesus kepada mereka, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Namun kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Nah, saudara-saudara, karena memang dia adalah terang dunia, karena Yesus adalah terang dunia, gambarannya adalah sebuah lilin yang menyala di tengah kegelapan. Lilin itu tidak perlu menegaskan bahwa dirinya adalah terang, karena ia menyala, terang yang menyala di tengah kegelapan. Sama seperti lilin itu, Tuhan Yesus tidak perlu menjelaskan lagi lebih lanjut. Tetapi orang Farisi, saudara-saudara, mereka tidak bisa memahami hal itu. Kenapa, saudara? Kenapa orang Farisi tidak dapat memahami hal itu? Karena mereka buta. Orang buta, saudara, tidak akan pernah dapat melihat terang. Meskipun terang itu bersinar dalam kehidupan mereka, mereka tidak dapat melihat. Dengan kata
baik Allah. Di dekat kotak tersebut, saudara, ada 2 api besar yang dibuat menyala terus selama 7 hari. Apa maksudnya dengan 2 api besar itu, saudara? Konteks pernyataan Tuhan Yesus ini adalah hari raya Pondok Daun. Maka 2 tiang awan dan 2 tiang api itu berkaitan erat, saudara, dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api merupakan simbol kehadiran dan penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel selama perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Ketika orang Israel merayakan hari Pondok Daun, saudara-saudara, maka mereka sedang mengingat kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Allah selalu menjaga dan memelihara mereka. Allah selalu menyediakan berbagai macam kebutuhan mereka. Allah selalu memimpin perjalanan mereka. Dan Allah tidak pernah meninggalkan umat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melalui pernyataan akulah terang dunia, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Ia adalah Allah yang telah menyertai bangsa Israel di masa lampau dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Kehadiran Allah yang terus-menerus disebut juga dengan Immanuel, Allah menyertai. Nah, saudara, Tuhan Yesus pun menyatakan bahwa Ia menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia mengasihi kita, Dia menolong kita, Dia memelihara kita, dan Dia menjaga kita. Dia berjalan terus bersama-sama dengan kita, Allah Immanuel, sebab Ia menyertai kita selamanya. Saudara, tentu tadi malam setengah 12 mungkin ada di antara ibu bapak jemaat yang melewati persekutuan bersama, mengawali berjalan bersama dengan Tuhan dan mengakhiri bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara, Yesus berkata pada ayatnya yang ke-12, "Akulah terang dunia, dan siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Itu berarti, saudara, kita mengawali perjalanan kehidupan di 1 Januari 2024 ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita percaya, sekalipun menjalani 2024 ini akan ada banyak tantangan, akan ada banyak persoalan kehidupan. Silih berganti akan ada suka duka, keberhasilan, kegagalan akan kita temui. Tapi yakini, saudara, Tuhan Yesus berkata, siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ketika saudara dan saya mengawalinya bersama dengan Tuhan Yesus, karena Dia adalah terang dunia ini, maka sesulit apapun perjalanan kehidupanmu di tahun 2024, ketika engkau tetap berpaut kepada Tuhan, engkau mampu melewati segala gurun kehidupan yang Tuhan izinkan kita alami di tahun 2024. Untuk itu mari saudara-saudara ingatlah pesan Tuhan Yesus hari ini, khususnya yang menjadi nats pembimbing kita pada ayatnya yang ke-12, "Akulah terang dunia, siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Saudara dan saya adalah lilin kecil yang ditempatkan di dalam dunia. Bersinar, berilah terang bagi dunia ini, sehingga hidup saudara dan saya di tahun 2024 ini memberikan pengaruh-pengaruh yang baik, karena kita adalah anak-anak terang yang sudah ditempatkan dalam dunia. Kalau saudara punya masalah, kalau saudara bertubi-tubi akan dilanda dengan berbagai macam persoalan, jangan pernah meninggalkan Tuhan, tetapi setia. Perenungan firman tadi malam
supaya kita kuat berjalan bersama dengan Tuhan, mengawali dengan Tuhan, dan mengakhiri bersama dengan Tuhan. Sehingga ada sukacita, ada kebahagiaan yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Percayalah, Yesus adalah terang dunia bagi saudara dan saya. Amin. Mari saudara kita bersyukur. Kami percaya akan pemberitaan firman hari ini, bahwa Yesus sudah hadir dalam dunia sebagai terang yang menyinari dunia ini. Dan kami percaya juga kami adalah anak-anak terang yang telah diangkat dari lumpur dosa. Dan biarlah kami senantiasa berjalan dalam dunia ini untuk memancarkan terang dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu saat ini. Amin.